7. Sesama anjing penjaga. Apa kamu anak kecil-kecil? Sehingga tidak tahu maksudku. Ucap Kuni. Hei Kun, jika aku penyuka sesama jenis, tidak mungkin aku menunggumu semalaman. Ucap Dewi yang membuat Kuni sedikit terkejut juga. Baiklah. Cepat mandi. Aku akan pergi menemui Eva sekarang. Ucap Kuni lalu pergi ke kamar Eva. Sesampainya di sana, Kuni terkejut saat mendengar suara dengkuran yang sangat keras. Terlebih suara itu seperti suara seorang laki-laki. Tok tok tok. Eva ah. Teriak Kuni. Sementara Eva yang habis bertempur dengan Patimon semalam langsung terkejut karena tak biasanya dia bangun jam segini. Darling, bangun. Ada Kuni di depan kamar. Ucap Eva yang bergegas membangunkan Patimon dan segera membuka pintu kamarnya. Ada apa Kun? Pagi-pagi sudah ribut. Ucap Eva sambil menguap. Ini sudah jam 7 pagi dan aku masih belum mengetahui apapun tentang konflik antara keluarga Jayandaru dan musuhnya itu. Ucap Kuni. Untuk itu, aku sudah mengetahuinya Kun. Nyonya Baibara mengutus anak buahnya jam 9 ke rumah Malten. Terang Eva. Baiklah segera bergegas. Kita akan berangkat secepatnya. Dan semua orang aku tunggu di kamar. Ucap Kuni lalu kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, dia dikejutkan dengan Dewi dan Sisel yang telanjang bulat menunggu dirinya yang membuat Kuni hanya bisa bertepuk jidat saat melihat kelakuan mereka berdua. Apa yang kalian lakukan? Cepat mandi. Karena sebentar lagi semua orang akan kesini. Ucap Kuni. Memangnya mau apa mereka kesini Kun? Tanya Sisel. Memangnya kamu tidak tahu kita kesini untuk apa? Ucap Kuni sambil mengingat-ingat jika dirinya memang tak mengatakan apapun pada mereka berdua. Keduanya hanya menggeleng bersamaan. Lupakan. Nanti di perjalanan. Kalian akan tahu sendiri. Cepat berkemas karena kita akan pergi ke suatu tempat sebentar lagi. Ucap Kuni. Kemudian mereka berdua berkemas dan tak lupa juga mandi bersama. Hanya saja mereka masih penasaran dengan tindakan Kuni yang tiba-tiba ingin check out dari hotel tempatnya menginap. 20 menit kemudian, semua orang sudah siap. Termasuk Patimon dan juga Handi. Eva, tolong carikan view yang terbaik untuk melihat semuanya tanpa diketahui oleh mereka. Ucap Kuni sambil berjalan menuju taksi. Itu sangat mudah Kun. Aku sudah mengaturnya. Ucap Eva singkat. Sementara Patimon yang tak tahu apa-apa hanya bisa berdiam diri sambil sesekali melirik Eva. Lagi-lagi dia tidak memberitahuku batin Patimon. Sesampainya di lobi hotel, Kuni naik taksi dengan Dewi dan Sisel. Sementara Eva dengan Patimon dan juga Handi menuju tower yang ada di dekat rumah dari Malten. Bahkan jaraknya yang lumayan dekat membuat mereka bisa melihat wajah penjaga di gerbang utama kediaman Malten. Kun, kenapa kita buru-buru ke sini? Apalagi ini masih pukul 8 pagi. Keluar Eva. Bukankah kita mengintai di sini? Jadi kita harus datang duluan. Ucap Kuni santai yang justru melupakan kalau semua orang tidak ada yang sarapan. Setidaknya, biarkan kita sarapan dulu Kun. Ucap Dewi yang langsung membuat Kuni teringat kalau mereka juga butuh sarapan. Oh ya, aku sampai lupa. Patimon, cepat belikan makanan untuk kami. Ingat, harus cepat dan enak. Ucap Kuni yang sudah tak sopan lagi dengan Patimon. Meskipun usia mereka terpaut 10 tahun. Tapi Kuni tak menghormati Patimon seperti dirinya menghormati kakaknya Jenderal Sukirman. Patimon yang pasrah hanya bisa berangkat. Dan 10 menit kemudian, dia kembali dengan berbagai macam hidangan lezat. Hanya saja, cara mereka makan kali ini yang membuat Dewi dan Sisel sedikit canggung karena mereka makan di tanah alias lesehan. Sedang bagi Patimon, Eva dan Handi sudah biasa makan di atas tanah langsung karena mereka bisa dibilang petarung. Sementara Kuni yang mantan ojol malah terbiasa makan di bawah. Toh kebanyakan dulu juga makan rame-rame di pinggir jalan. Jam 9 kurang 15 menit. Kuni mendengar suara deru mesin yang sangat banyak sekali sedang menuju ke tempat mereka. Hanya saja suara mesin itu didominasi oleh truk tambang yang memuat lebih dari 30 orang di setiap truknya dan di depan sendiri ada 5 mobil Alphard yang melaju dengan berbaris sempurna. Tuan, yang di mobil van itu pasukan elit keluarga Jayandaru. Terang Handi yang mendapat anggukan dari Kuni. Emma dan Sisel merasa ketakutan saat mengetahui jika mereka akan berkelahi. Sementara Patimon terkejut. Rupanya Kuni kesini hanya ingin melihat pertempuran antara dua kekuatan yang sedang menguasai kota Sun dari dua sisi yang berbeda. Di mana keluarga Jayandaru memonopoli sistem pemerintahan di sini. Sementara Malten Mafia yang ingin menguasai kota Sun dengan kekejaman dunia bawahnya. Itu dia Tuan Kun. Rensi. Pemimpin pasukan elit selama 13 tahun terakhir. Terang Handi lagi. Kuni yang penasaran lalu memakai mata dewanya dan informasi mengenai Rensi berbanding terbalik dengan apa yang diterangkan oleh Handi. Tuan, apa Anda yakin jika dia adalah Rensi, pemimpin pasukan elit? Ucap Kuni mencoba meyakinkan Handi. Betul Tuan, dari sabuk berwarna merahnya sudah membuktikan jika dia adalah Rensi. Karena hanya dia satu-satunya orang yang bersabuk merah dan pantas menjadi pemimpin di pasukan elit 13 tahun yang lalu. Terang Handi lagi. Kuni yang mengetahui jika itu bukan Rensi, lebih memilih diam karena dia masih ingin melihat kelanjutan dari pertempuran ini. Sementara di depan gerbang kediaman Malten, pasukan elit keluarga Jayandaru berbaris rapi di mana mereka berbaris menyamping seolah-olah sedang menjadi perisai bagi pasukan yang naik truk tadi.
Mau Tuo Kwon, teriak Rensi yang membuat telinga semua orang yang mendengarnya sakit. Tak terkecuali kelompok Kuni yang berada di jarak 100 meter dari gerbang rumah Malton. Sangat layak sekali. Sang legenda, Rensi pemimpin pasukan elit Harimau Merah. Penguasa jalanan di kegelapan malam. Hanya dengan suaranya saja sudah mampu membuat lawan ketakutan. Ucap seorang laki-laki yang sedang berdiri di atas gerbang rumah Malton. Edric, ucap Rensi sambil menahan amarahnya. Jangan marah begitu, Rensi. Aku hanya menyapamu saja. Ucap Edric. Ternyata Malton berani berulah karena anjing penjaga keluarga Jayandaru sedang membelot ke pihak musuh, ucap Rensi yang mampu membuat Edric marah. Kamu, ucap Edric. Hahaha, sesama anjing penjaga. Bukankah tidak boleh saling mengolok? Ucap seorang laki-laki yang tiba-tiba berjalan menuju ke samping Edric dibarengi oleh pengawal lainnya. Bab 278. Pertarungan singkat. Sesama anjing penjaga dilarang saling mengolok, ucap seorang laki-laki. Malton, kamu, ucap Rensi yang senang sekali karena akhirnya Malton muncul di hadapannya. Oh, aku takut sekali saat melihat pemimpin pasukan Harimau Merah sedang menatapku. Ucap Malton dengan senyuman jahatnya. Kemudian dia mengangkat tangannya dan lebih dari 50 penjaga yang baik berada di bawah ataupun di atas mengarahkan senjata api mereka ke arah depan di mana pasukan elit Harimau Merah sedang berdiri tanpa tameng. Siap, tembak, ucap Malton yang langsung membuat suara tembakan bergema dan mengarah ke pasukan elit Harimau Merah langsung. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Dor, 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 dor. Suara tembakan yang nyaris memekikkan telinga dan membuat Eva dan Sisel menutup telinga mereka sambil jongkok di pojokan karena takut nanti suara mereka bisa didengar oleh musuh. Sementara Dewi biasa saja karena memang dia sering membunuh orang dengan cara seperti itu. Sementara Kuni terkejut saat mengetahui jika peluru-peluru itu tertahan di udara dan tidak membuat mereka leset sama sekali. Sudah aku katakan Tuan Malton, senjata api tidak mempan untuk mereka. Ucap Edric lalu melompat ke bawah dengan peluru yang masih mengarah ke pasukan elit. Berhenti, teriak Malton, lalu suara gemuruh tembak itu langsung berganti sunyi. Dibarengi dengan wajah tak percaya dari semua algojo dari kubu Malton. Kemudian, suara teriakan orang kesakitan terdengar dari ujung barisan yang mana Edric memukul 1 sampai 2 orang yang membuat mereka kesakitan. Hanya saja, yang dihajar Edric adalah pasukan bersabuk hijau. Pasukan paling lemah di antara mereka. Sementara Rensi yang mengetahui Edric turun dan menghajar rekannya, langsung mendatangi Edric dan menghalanginya untuk meminimalisir korban dari kubunya. Apalagi hanya dia yang mampu mengimbangi Edric. Edric! Teriak Rensi sambil melayangkan pukulannya pada Edric. Edric yang sedikit terkejut karena Rensi tiba-tiba mengarahkan pukulan padanya hanya bisa menangkis dan membuatnya terdorong beberapa langkah ke belakang. Sungguh kekuatan yang sepadan. Ucap Edric lalu melepas aura bertarungnya. Sementara Rensi dan wakilnya juga melepas auranya yang membuat orang biasa sedikit tercekik. Tak terkecuali orang yang disebut Malton yang ada di atas gerbang rumahnya. Aku sangat suka ini. Perasaan bertarung seperti ini yang aku sukai. Ucap Edric lalu melayangkan tinjunya pada Rensi. Rensi yang sudah bersiap juga melayangkan tinjunya pada Edric dan benturan pun terjadi tak terhindarkan. Duar, suara benturan keduanya membuat percikan bom di area sekitar yang membuat tanah meledak dari dasar bawahnya. Kemudian mereka berdua saling terdorong ke belakang. Hanya saja Rensi terdorong 5 langkah, sementara Edric lebih dari 5 langkah. Bahkan tubuhnya sampai mengenai rekannya, anak buah Malton, dan membentur gerbang. Kamu kuat sekali Rensi, pantas saja kamu menjadi pemimpin pasukan elit Harimau Merah. Sanjung Edric yang tanpa sadar dia sedikit mengeluarkan darah segar dari sudut bibirnya. Sedetik kemudian, setelah Edric berbicara menyanjung Rensi. Tangan Edric mengepal dan meninju ke arah Rensi dengan jarak lebih dari 20 meter. Rensi yang fokus dengan pertarungannya tidak panik. Dia lalu menangkis tenaga dalam milik Edric dengan jurus kesenjangan miliknya. Hanya saja, Rensi terkejut saat melihat Edric tersenyum padanya. Kemudian suara seperti bom meledak muncul di dekat Rensi dan mau tak mau membuat Rensi terpental dan mengeluarkan darah segar dari sudut bibirnya lebih banyak dari Edric. Ketua, ketua, ketua. Ucap pasukan Harimau Merah yang sedang mengkhawatirkan Rensi. Jangan khawatir, habisi semua orang di belakangnya. Biar aku yang menghadapi pengkhianat itu. Ucap Rensi lalu membuka lagi level bertarungnya. Sementara Edric yang terkejut dengan tingkatan yang ditunjukkan Rensi membuatnya tak percaya jika Rensi sudah berada 1 tingkat di atasnya. Ini pasti bohong. Ini pasti bohong. Rensi, tidak ada yang boleh lebih jago dariku. Teriak Edric pada Rensi. Dengar Edric, perbedaanmu dan aku ada di pola pikir serta pengetahuan yang jauh lebih luas lagi. Mungkin kamu kakak tertua, tapi sifatmu menjadikan dirimu sendiri sebagai adik termuda. Ucap Rensi lalu mengumpulkan sumber energi alam di sekitarnya dan membentuk bola transparan seperti rasengan di negeri Konoha dan membuat semua orang terkejut. Baik Edric atau Kuni tak percaya jika Rensi ternyata orang yang sangat kuat sekali. Malton, pergilah. Aku akan mengulur waktunya. Ucap Edric yang panik itu. Malton yang mana? Aku tidak melihat adanya Malton di sini. Ucap wakil pemimpin bersabuk hitam yang membuat Edric marah. Ternyata,
Hanya dalam hitungan detik saja, lebih dari 100 anak buah Malton beserta yang lainnya tewas. Hanya beberapa orang yang berhasil kabur. Itu pun dia kabur saat Edric dan Renzi bertarung pertama kali tadi. Dengan perasaan penuh amarahnya, Edric lalu melepas segel terkutuknya untuk menangkis serangan brutal milik Renzi. Di mana aura kekuatannya sudah tak bisa ditampung oleh manusia biasa. Sehingga membuat Eva, Dewi dan Sisel serta orang-orang biasa yang naik truk tadi seperti tercekik karena kehabisan udara. Kukukun, ucap Sisel sambil tangannya berusaha meraih Kuni. Sementara Kuni yang baru sadar lalu mengembangkan pelindungnya yang membuat mereka akhirnya terlepas dari tekanan aura yang dilepaskan oleh Edric. Bahkan pasukan elit juga kembali ke tempat mereka semula dan melakukan hal yang sama. Yang mana kali ini mereka juga membentangkan pelindung mereka dan membuat rekannya bisa bernafas lebih lega lagi. Terima kasih Kun, ucap Sisel dengan nafas terengah-engahnya. Aku minta maaf karena lupa tadi. Sekarang kalian akan baik-baik saja. Ucap Kuni lalu beralih ke arah Edric dan Renzi. Setelah itu, Renzi melepas ilmu tenaga dalam yang dipadatkan dan diarahkan ke Edric, di mana pelindung Edric lebih tebal dan membuat tenaga dalam dari Renzi sedikit tertahan di luar. Hanya saja secara perlahan dan pasti, tenaga dalam milik Renzi mengikis lapisan pelindung milik Edric dan membuat Edric benar-benar terkejut. Sialaan! Teriak Edric yang tak bisa menahan serangan Renzi. Kemudian dua suara seperti bom atom yang membuat siapapun yang berada di jarak 50 meter dari sumber ledakan itu terlempar ke belakang. Tak terkecuali Renzi dan rekan harimau merah beserta rekan yang menaiki truknya. Bab 279, Wanita Misterius. Suara ledakan itu berhasil memporak-porandakan apapun yang ada di sekitarnya. Tak terkecuali orang yang ada di dekatnya. Bahkan semua orang mengalami luka ringan lecet-lecet akibat ledakan tadi. Sementara harimau merah sedikit lebih parah di mana baju mereka compang-camping. Tak terkecuali Renzi yang sobek bagian perut, serta bagian punggung yang sedikit mengejutkan Kuni. Di mana dia bisa melihat tato peta sebagian di punggung Renzi. Sementara Renzi yang sedari tadi bisa merasakan ada aura pelindung yang lain tak menghiraukan tubuhnya yang compang-camping. Setelah dia tak merasakan hawa keberadaan Edric, dia langsung bergegas ke arah tower di mana Kuni dan yang lainnya sedang berada dan memperhatikannya. Kuni yang menyadari aksinya mendapat perhatian dari Renzi tak bisa mengelak lagi. Misal dia sendiri atau hanya berdua saja, dia bisa kabur. Tapi sekarang ada 6 orang yang sedang bersamanya, sehingga dia tak bisa meninggalkan semua orang. Terlebih dia juga penasaran dengan Renzi yang membuatnya mau tak mau harus meladeni Renzi. Siapa kamu, ucap Renzi yang membuat Patimon dan Handi terkejut. Karena dia yakin jika sedetik yang lalu, Renzi masih berjarak 100 meter dari mereka. Tapi sekarang, pemimpin harimau merah itu sudah ada di depan mereka. Aku hanyalah turis di sini. Ucap Kuni santai. Apakah menurutmu aku bodoh? Mana ada turis naik tower? Ucap Renzi. Aku memang turis. Aku dari kota Malang. Kalau tidak percaya, kamu bisa mengecek kartu identitas kami. Ucap Kuni lagi mencoba meyakinkan Renzi. Sementara Renzi jelas tidak percaya. Meskipun Kuni hanya turis, tapi kekuatan yang ditunjukkan oleh Kuni sudah membuatnya terpikat. Dia tak mengira jika ada orang kuat seperti Kuni selepas gurunya tiada. Berhenti main-main dan... Ucapan Renzi terhenti karena disela oleh Handi. Lama tidak bertemu, Renzi. Sapa Handi yang mengejutkan Renzi. Kamu adalah Kak, Tuan Handi. Ucap Renzi yang hampir saja membocorkan identitasnya sendiri saat melihat Handi. Karena dia ingin memanggil Handi sebagai kakak seperguruannya. Hahaha, aku kira kamu tidak akan mengenaliku. Aku terkejut kamu bisa memiliki ilmu yang sangat kuat. Bahkan aku tak mengira. Perkembanganmu jauh melampauiku. Ucap Handi sambil tersenyum pada Handi. Sementara Kuni fokus melihat peta di punggung Renzi Dewi dan juga Sisal malah terlihat cemburu saat mengetahui jika Kuni diam-diam memperhatikan Renzi. Tuan Handi, kenapa Anda ada di sini? Sapa Renzi yang sedikit melupakan tentang kemampuan Kuni. Kami hanya sekedar berwisata ke sini. Kebetulan aku penasaran dengan mobil van kalian yang melaju cepat sekali tadi. Sehingga aku mengejar kalian ke sini. Terang Handi mencoba meyakinkan Renzi. Sungguh kebetulan yang luar biasa Tuan Handi kita bertemu di sini. Seperti yang Anda lihat tadi. Salah satu murid bos telah membelot kepada musuh. Sehingga mau tak mau aku membasminya demi ketentraman dan kesejahteraan yang ditinggalkan oleh bos. Terang Renzi. Aku melihatnya. Aku melihat Kak Edric yang terlena akan kekuatan sehingga dia binasa di tanganmu. Aku kagum dengan kekuatanmu yang sekarang. Sehingga membuatku bangga jika guru memiliki pasukan yang dipimpin olehmu. Terang Handi. Sementara Handi dan Renzi sedang berbincang-bincang. Kuni yang penasaran dengan peta yang ada di punggung Renzi langsung menyibak ke atas sebagian pakaian Renzi yang membuat Renzi terkejut. Dasar Mesuwum, teriak Renzi lalu memukul Kuni sekuat tenaga yang membuat Kuni terpelanting jauh ke depan gerbang rumah Malton. Meskipun Kuni dipukul sekuat tenaga, tubuh dan pakaiannya tetap bersih tak berdebu yang membuat Renzi serta seluruh pasukan harimau merah dan rekan-rekannya yang lain terkejut. Mereka tak mengira jika ada orang yang jatuh dari jarak dan ketinggian yang lumayan, tapi orang itu baik-baik saja. Bahkan kainnya pun tidak lungsat. Tuan Handi, siapa dia sebenarnya? Dia menerima pukulanku telak sekali.
Jatuh dari ketinggian dan jarak yang lumayan jauh. Tapi dia baik-baik saja. Tanya Rensi keheranan pada Handi. Dia. Aduh. Padahal aku hanya ingin melihat lebih detail lagi tentang punggungmu. Ucap Kuni yang seketika mengejutkan semua orang. Baik yang di tower maupun yang ada di depan gerbang rumah Malton. Padahal baru sedetik yang lalu Kuni ada di depan gerbang rumah Malton. Kamu? Bukankah kamu? Ucap Rensi terhenti saat dia sadar Kuni membicarakan punggungnya. Lalu dia meraba pakaiannya dan benar saja. Separuh dari pakaiannya telah hilang. Tapi sisa pakaiannya masih menutupi area gunung kembarnya. Jadi secara logika, Kuni bukanlah mesum. Tapi dia, kamu bisa melihat punggungku? Ucap Rensi lagi yang sedikit membuat semua orang yang ada di tower menahan tawa mereka. Sedang Kuni yang tahu maksud dari Rensi juga bingung. Mau jelasin seperti apa? Jika argumennya benar, Rensi yang ada di depannya adalah murid dari gurunya yang terakhir. Wanita misterius yang diceritakan oleh Handi kemarin. Hanya saja untuk saat ini, dia harus mencari alasan yang tepat agar Rensi tidak mencurigainya. Maaf Nona, mungkin Anda sedang bercanda. Siapapun bisa melihatnya sehingga aku penasaran tadi apa isi di dalamnya. Ucap Kuni dengan nada sedikit mengejek yang membuat Rensi sadar jika dia sedang membual dan benar-benar pria mesum. Dasar pria mesum, ucap Rensi sekaligus melayangkan pukulannya ke arah Kuni lagi. Tunggu Rensi, dia adalah Tuan Kun. Orang yang aku ikuti sekarang ini. Bisa dibilang, dia adalah tuanku sekarang. Ucap Handi mantap saat mengetahui jika Kuni jauh lebih hebat darinya. Kak, Tuan Handi. Kenapa Anda mengikuti orang mesum seperti ini? Keluh Rensi lalu menatap Kuni. Meskipun dia salah memanggil tadi. Tapi kecurigaan Kuni semakin besar. Karena bagi Rensi, mungkin hanya Handi yang bisa dia temui sebagai kakak seperguruannya. Kamu tenanglah Rensi, jangan gugup begitu. Tuan Kun jauh lebih hebat dariku. Sehingga aku mengikutinya untuk menambah ilmuku. Terang Handi yang membuat Rensi makin tak percaya dengan Handi. Tuan Handi, berhenti main-main. Aku tak ingin berdebat dengan Anda sekarang. Terang Rensi lalu pergi sambil memperhatikan Kuni. Sementara Kuni dengan senyum menggodanya malah makin penasaran dengan identitas Rensi. Tapi dia tak bertanya dengan Handi karena dia ingin mengetahuinya sendiri. Apalagi kata Anon semakin membuat Kuni penasaran saat dia melihat identitas Rensi melalui mata dewanya. Bab 280, tidak bisa kita sentuh. Nama, Ovi Martina Laur. Lahir, unknown. Asal, unknown. Identitas, unknown. Selain namanya, semua identitas Rensi tidak diketahui. Dan ini baru kali ini dia mengetahui jika ada orang yang tidak bisa dilihat dengan mata dewanya. Sementara peta yang ada di punggung Rensi, Kuni seperti pernah melihatnya, tapi di mana? Dan lagi peta yang ada di punggung Rensi seolah-olah membuat Kuni semakin penasaran dengan sendirinya. Buktinya saat Rensi memukulnya, dia tidak siap sekali. Hanya saja dia memiliki kesenjangan ruang hampa yang menyelimuti tubuhnya sehingga dia tidak merasakan apapun saat dipukul oleh Rensi sampai terlempar sejauh 100 meteran tadi. Ketua, siapa itu tadi? Tanya wakil ketua pada Rensi. Lupakan dia. Apa kepala Malton sudah kamu penggal? Ucap Rensi datar. Sudah ketua. Ucap wakil ketua tegas. Baiklah, pasukan Harimau Merah, kembali. Teriak Rensi lalu mereka satu persatu menaiki mobil Alpratnya dan pergi meninggalkan rumah Malton. Sementara rekan yang menaiki truk tadi membersihkan mayat dan juga sisa-sisa puing yang mengganggu jalan. Rupanya sejak awal, mereka memang ditugaskan sebagai cleaning man. Yaitu orang yang membersihkan mayat. Sedang untuk tugas dari Harimau Merah adalah membasmi musuh sampai ke akarnya. Hanya saja, tugas dari Rensi kali ini bisa dianggap gagal. Kenapa bisa begitu? Nantikan terus kisah selanjutnya. Hehehe. Sementara Kuni langsung mengajak semua orang ke bandara dengan menaiki taksi. Dia masih memikirkan tentang identitas Rensi yang tanpa sadar justru membuat Sisal dan Dewi penasaran dengan perubahan sikap Kuni. Apa karena terlalu cantiknya Kun, sehingga kamu terus memikirkan dia? Ucap Sisal yang mengejutkan Kuni. Sementara Dewi tidak berpikir seperti itu. Entah kenapa, Dewi tahu sekali apa yang sedang dipikirkan oleh Kuni, dan itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Sisal. Aku bukan memikirkan itu, Cil. Hanya saja aku bingung mau bertanya pada kalian. Takutnya, aku nanti kamu anggap seperti orang gila. Terang Kuni pada Sisal. Percayalah Kun, aku selalu percaya dengan apa yang kamu katakan. Ucap Dewi yang membuat Sisal sedikit terkejut. Hei Dewi, jangan terlalu percaya dengan Kuni. Bukankah kamu tahu sendiri jika Kuni adalah buaya darat di sini? Ucap Sisal saat mengingat jika Kuni memiliki wanita 7 di rumahnya. Termasuk dirinya juga. Ayolah Cil, jika kamu menjadi istri Kuni satu-satunya. Aku yakin kamu tiap malam akan pingsan dan kewalahan. Ucap Dewi yang membuat Sisal sedikit malu juga. Sementara sopir yang mendengar merasa bingung dengan obrolan mereka bertiga, di satu sisi mengeluh tentang buaya darat. Di sisi lain mengeluh tentang urusan ranjang. Hentikan obrolan kalian, dan dengarkan aku. Ucap Kuni yang tak menanggapi pertengkaran kecil di antara mereka berdua. Kemudian, mereka berdua menatap Kuni serius sembari sedikit mendekatkan telinga mereka.
Apa kalian melihat tulisan di punggung Rensi? Tanya Kuni yang mendapat dua respon berbeda dari keduanya. Memang, sekali buaya tetap buaya. Ucap Sisel yang menganggap jika Kuni bercanda padanya. Jangan dengerin Sisel Kun. Aku tak melihat apapun selain punggungnya yang bersih dan indah itu. Bahkan aku sedikit iri dengan warna kulitnya yang lebih indah dibanding dengan warna kulitku. Terang Dewi yang membuat Kuni makin penasaran. Tak terasa, mereka tiba di bandara. Sementara Kuni masih memikirkan tentang Rensi. Hanya saja dia tak tahu caranya karena dia juga bingung jika harus disuruh menjelaskan. Jika nantinya dia bertanya pada Rensi. Akhirnya Kuni tetap memutuskan untuk kembali ke kota Malang dan disambut hangat oleh semua orang. Tak terkecuali Patimon yang sedikit dikenal oleh Lise dan Puspita. Terlebih dua wanita itu memang mengidolakan Patimon saat Patimon berada di TV yang menandakan jika Patimon memanglah orang terkenal. Melihat reaksi Lise dan Puspita, Kuni mencoba untuk memikirkan ulang tentang posisi Patimon yang dianggap sebagai kepala keluarga Mirza. Tapi saat memikirkan lagi jika Patimon nantinya memakai topeng, mungkin tidak akan berdampak. Dan ini juga bisa dianggap ujian oleh Patimon saat dia memakai topengnya dan berjalan ke arah Lisa dan Puspita. Jika kedua orang itu masih mengenali Patimon, maka Kuni akan mencari orang lain. Tapi jika mereka tak menyadari jika Patimon memakai topeng, maka Kuni tetap memakai Patimon menyamar sebagai kepala keluarga Mirza. Tak terasa 3 hari telah berlalu sejak insiden di rumah Malten di kota Sun. Yang mana kali ini, di sebuah pavilion megah dan mewah. Sedang duduk 2 orang laki-laki dan 1 wanita, yang mana jika ini difilmkan, kita akan tahu jika wanita itu bernama Sheila dan 2 orang laki-laki yang sedang menemaninya adalah Edric dan Malten. Hahaha, rencana kita berjalan lancar. Sekarang, kita tinggal menunggu pasukan elit Harimau Merah untuk bersemedi lagi dan setelah itu, kita serang kediaman Tuan Leo dan kita bisa menguasai seluruh harta dan warisan Tuan Leo demi mengembangkan penelitian kita tentang kekuatan Tuan Leo. Ucap Edric yang sedikit mengejutkan Malten. Tuan Edric, bukankah Tuan Leo itu adalah guru Anda? Lalu kenapa Anda menyebutnya sebagai Tuan? Tanya Malten penasaran. Hahaha, Tuan Malten memang jeli sekali. Itu karena Tuan Leo sendiri yang meminta jika kami tidak boleh memanggilnya sebagai guru. Terang Edric yang mendapat anggukan dari Malten. Tapi Paman Malten, kita punya masalah tentang dana kita. Di mana sumber dana kita dari perusahaan tua bangka itu telah terputus. Akibat dari perusahaan Kinan Group yang membuat ulah. Sehingga kita terancam kelaparan di sini. Terang Sheila yang mendapat respon terkejut dari Malten. Tunggu keponakanku, kamu bilang tadi Kinan Group? Tanya Malten sedikit penasaran. Betul Paman. Ucap Sheila singkat. Kinan Group, Kinan Group. Perusahaan macam apa itu? Karena pamanmu ini tidak pernah mendengarnya. Terang Malten yang jelas-jelas meremehkan Kinan Group. Perusahaan yang memang tidak pernah dia dengar sebelumnya. Itu perusahaan yang baru dibentuk beberapa bulan terakhir ini Paman. Hanya saja pengaruhnya di pasaran telah meningkat sebanyak 80%. Sehingga untuk pasokan keamanan kita menurun drastis karena mereka tidak bisa kita sentuh. Terang Sheila yang membuat Malten dan Edric tertegun. Mereka jelas tak percaya dengan apa yang telinga mereka dengar. Bab 281. Apa kamu masih memikirkannya, Kun? Itu perusahaan yang baru Paman, ucap Sheila. Apa kamu serius tentang ini, Sheila? Apa kamu tidak menakut-nakuti kami, karena kami kalah oleh pasukan elit Harimau Merah? Terang Malten yang memang tidak mempercayai tentang sebuah perusahaan yang baru saja diceritakan oleh Sheila. Paman Malten, berhenti membahas tentang Harimau Merah. Dan lagi, percayalah padaku kali ini. Karena apa yang aku ceritakan itu benar. Ucap Sheila lagi. Baiklah, baiklah. Sekarang katakan pada kami. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Malten pada Sheila. Tunggu sampai Harimau Merah kembali semedi. Setelah itu kita serang perbatasan kota Sun. Hanya dengan cara itu kita lebih mendapat perhatian dan dukungan dari negara Borneo. Terang Sheila yang mendapat sedikit kekaguman dari Malten. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya jika Sheila bukanlah penduduk asli negara Java ini. Dia berasal dari negara yang sama dengan Malten. Yaitu negara Borneo. Negara yang sedang berkonflik dengan negara Java di perbatasan kota Sun. Sementara kebencian dan dendam terus membara di hati Sheila atas meninggalnya kedua orang tuanya karena mendapat fitnah serta perlakuan yang tak adil. Sehingga hal itu memicu permusuhan yang berbuntut panjang sampai sekarang. Permusuhan antara negara Borneo dan negara Java bermula dari Kemenlu negara Borneo. Yaitu kedua orang tua Sheila dibunuh di negara Java ini, tepatnya di kota Rik sendiri. Sehingga hal itu yang memicu amarah dari negara Borneo. Sehingga terjadilah permusuhan sampai sekarang. Hanya saja, selama 20 tahun lebih itu, negara Borneo tidak bisa mengalahkan negara Java karena pelindungan dari Tuan Leo. Terlebih setelah Tuan Leo meninggal, bawahannya Harimau Merah yang sekarang mengemban tugas melindungi negara Java menggantikan Tuan Leo. Itu sebabnya saat mereka akan menyerang negara Java, mereka harus mempertimbangkan faktor dari keberadaan mereka. Apalagi Edric baru bergabung selama sebulan ini dan Edric juga masih tidak percaya dengan Malten sehingga cara seperti ini yang disarankan oleh Sheila. Di mana menyerang kota Sun terlebih dahulu dan memanipulasi sumber daya di kota Sun adalah kebijakan yang harus diutamakan. Karena 50% kekayaan negara Java berasal dari kota Sun sendiri. Mungkin banyak yang bertanya-tanya,
Pertambangan apa yang ada di kota Sun sehingga menghasilkan uang yang melimpah? Kota Sun memang terkenal dengan pertambangannya. Tapi mereka paling banyak menghasilkan emas, sehingga 50% emas yang mereka hasilkan disumbangkan untuk negara Java. Kembali di kediaman Nyonya Baibara, setelah 3 hari 2 malam, Rensi terus saja memikirkan informasi tentang Kuni. Di mana selain dirinya hanya seorang ojol. Tak ada informasi khusus tentangnya sehingga dia makin penasaran dengannya. Terlebih seseorang yang memiliki kemampuan khusus, mereka akan terlihat dan berpenampilan biasa-biasa saja. Apalagi saat dia mendengar ucapan kakak seperguruannya yang mengatakan jika Kuni adalah orang kuat, sehingga mau tak mau dia mundur untuk mengetahui semua informasi tentangnya. Tapi sayangnya, setelah dia mencari selama beberapa hari ini, tidak ada yang istimewa dari Kuni selain dia memiliki 4 istri, terlebih dari keempat wanita itu. Ada 2 wanita yang berasal dari keluarga terpandang di kotanya masing-masing. Yaitu Siso dari keluarga Hartanto serta Dewi dari keluarga Sanjaya. Sementara Nyonya Baibara sedang gelisah, dia tahu situasi di kotanya sedang memanas. Tapi rasa penasarannya akan perkataan Kuni tentang pewaris tunggal keluarga Jayandaru telah membuat dirinya tak berkutik. Di satu sisi, dia berharap setelah kematian Malton, suasana kota Sun akan kembali kondusif. Tapi kenyataannya tidak ada perubahan sama sekali. Sedang hatinya sudah tak bisa menunggu lagi, karena saat harimau merah menyerang Malton 3 hari yang lalu, dia tidak ikut karena dia sedang melakukan perawatan tentang tubuhnya yang melemah akibat faktor usianya yang sudah berkepala 8 lebih itu. Sehingga sebelum ajal menjemputnya, dia ingin mengetahui kebenarannya. Rensi, ikut aku ke kota Malang. Hanya kamu seorang, ucap Nyonya Baibara. Rensi yang tidak tahu maksud dan tujuan dari Nyonya Baibara hanya bisa mengangguk dan menyanggupi permintaan dari Nyonya Baibara karena dia telah mendapat kepercayaan penuh dari Nyonya Baibara sehingga apapun permintaan dari Nyonya Baibara, dia pasti menyanggupinya. Baiklah, kita akan berangkat 2 jam lagi. Ucap Nyonya Baibara lalu masuk meninggalkan Rensi dan ke-27 pasukan harimau merah lainnya. Karena anggota yang 2 lainnya sedang dirawat karena mendapat serangan dari Edric secara langsung. Sementara di rumah Kuni, setelah peristiwa itu, dia tak bisa berhenti memikirkan Rensi, wanita misterius yang bahkan mata dewa tak bisa melihatnya. Sehingga dia semakin penasaran dengan Rensi. Itu sebabnya dia menyuruh Eva untuk mencari tahu informasi tentang Rensi dan mendapati sebuah kabar yang sangat baru baginya di mana Rensi berasal dari panti asuhan yang ada di kota Sun sendiri. Terlebih kedua orang tuanya tidak diketahui yang membuat Kuni semakin penasaran. Hanya saja informasi yang sedikit itu tidak cukup untuk melegakan dahaganya. Apalagi saat ia teringat dengan mata dewanya yang tidak bisa memberikan dampak yang positif. Sehingga salah satu cara yang paling bisa diandalkan adalah berkata 4 mata dengan Rensi secara pribadi dan memberitahukan tentang kemampuannya pada Rensi. Apa kamu masih memikirkan dia, Kun? Ucap Siso yang tiba-tiba datang dan memeluknya dari belakang. Dengar Siso, kejadiannya tidak seperti yang kamu duga. Aku memikirkan dia bukan karena aku menyukainya. Tapi ada satu kondisi di mana aku benar-benar tertarik akan identitasnya. Terang Kuni yang lagi-lagi mendapat sambutan negatif dari Siso. Aku tahu, Kun, dia sangat cantik sekali. Bahkan dia lebih cantik dari Dewi. Kamu sudah lihat punggungnya kan? Kulit putih dan lembut itu juga membuat mata lelaki tak bisa lepas dari pandangannya. Apalagi mata semua wanita pasti juga tak bisa lepas memandangi kulit yang membuat iri itu. Tapi aku hanya akan mengatakannya sekali dan tak akan mengatakannya lagi. Sudah ada 7 wanita yang siap melayanimu, lalu apakah itu masih kurang untukmu? Terang Siso yang membuat Kuni terkejut. Baru kali ini dia tahu jika Siso juga punya rasa cemburu seperti yang lainnya. Dan itu dia perlihatkan setelah dia melihat betapa cantiknya Rensi. Tanpa dia sadari jika Kuni memang tertarik pada Rensi. Bab 282. Ini di luar nalar, Kun. Tanpa dia sadari jika Kuni memang tertarik pada Rensi. Tapi rasa tertariknya itu bukan karena nafsu, tapi murni karena identitas Rensi yang sebenarnya sangat misterius untuknya. Terlebih, nama Rensi bukanlah namanya yang sebenarnya sehingga dia akan kembali ke kota Sun lagi hanya untuk bertemu dengan Rensi. Kuni. Ucap si selembut yang lagi-lagi mengejutkan Kuni. Karena hanya Kinan dan Dewi yang memanggilnya penuh dengan kasih sayang itu. Meskipun semua wanita yang ada di sekitarnya sangat menyayanginya, tapi hanya Kinan dan Dewi yang memanggilnya dengan penuh kasih sayang. Dan sekarang Sisal ikut memanggilnya dengan penuh kasih sayang juga. Dengar Sisal, aku sangat mencintai kalian, entah itu Kinan, kamu, Dewi bahkan yang lainnya. Jadi kamu jangan khawatir saat aku memikirkan Rensi sekarang. Aku memikirkan Rensi karena aku sangat penasaran dengan gambar yang ada di punggungnya. Mungkin kamu tidak akan percaya, tapi aku janji. Jika ada kesempatan, aku akan membawamu agar kamu mengerti kalau aku memiliki kekuatan yang lain. Terang Kuni yang justru membuat Sisal semakin bingung saja. Meskipun hatinya sedikit senang, tapi perasaannya kembali dibuat bingung. Hal itu yang membuat Sisal sedikit kecewa dengan Kuni. Dia sudah jatuh cinta dengan Kuni saat dirinya masih remaja, tapi Kuni seperti tak mempercayainya karena Kuni selalu menyembunyikan apapun darinya. Termasuk yang dia bilang tentang kekuatan lainnya ini. Kenapa baru bilang sekarang Kun kalau kamu punya kekuatan lainnya? Dan kekuatan apa yang kamu maksud? Ucap Sisal. Dengar Sisal, katakan padaku. Saat aku dulu berjanji bisa menyembuhkan ayahmu. Kenapa kamu mempercayaiku bisa menyembuhkan ayahmu?
Tanya Kuni. Itu karena kamu mengetahui penyakit ayahku. Padahal kita juga baru pertama ketemu di hari itu. Terang Sisel. Hanya karena aku mengetahui penyakit ayahmu. Lantas kamu langsung mempercayaiku. Tanpa kamu bertanya lagi dari mana aku tahu. Tanya Kuni lagi. Itu, bukankah kamu sudah bilang saat melihat mata ayahku yang berbeda dari orang lain, dan itu tanda-tanda dari orang penderita hepatitis alkoholik. Terang Sisel lagi. Baiklah. Sekarang pertanyaanku yang sebenarnya. Kenapa kamu masih percaya padaku karena berhasil menyembuhkan ayahmu? Terlebih selama ini, kamu tahu sendiri kalau aku hanyalah seorang ojol. Bukan dokter yang memiliki lisensi untuk menyembuhkan seorang pasien. Tanya Kuni yang membuat Sisal terkejut sekaligus bingung. Apa yang dikatakan oleh Kuni benar adanya. Dia bukan dokter, tapi bisa menyembuhkan ayahnya. Dan yang paling aneh adalah dia tak pernah sekalipun meragukan kemampuan Kuni dan bertanya dari mana dia belajar tentang ilmu medis tersebut. Kun, itu aku tidak tahu. Dan juga aku tak pernah memikirkannya. Yang penting ayahku sembuh. Itu sudah cukup untukku. Terang Sisel yang menurut Kuni adalah jawaban yang kurang tepat. Jawabanmu di luar logika, Cil. Tapi yang bikin heran adalah kamu percaya padaku tanpa mengetahui informasi lainnya dariku. Sehingga aku juga bingung mau menjelaskannya dari mana. Begini saja, coba kamu mundur. Ucap Kuni lalu Sisel mundur dan tubuh mereka sudah tidak saling menempel. Coba kamu pegang tanganku, Cil. Ucap Kuni lagi. Begini, Kun. Bukankah ini mudah sekali? Ucap Sisel penuh percaya diri. Bukan begitu, Cil, tapi kulit ketemu kulit. Lihatlah dengan jelas lagi kalau tangan kita tidak bersentuhan. Terang Kuni yang membuat Sisel sedikit kebingungan. Padahal jelas-jelas dia menyentuh tangan Kuni, tapi kulit mereka malah tidak bersentuhan langsung. Bagaimana ini mungkin, Kun? Tanya Sisel keheranan. Inilah kekuatanku, Cil. Jika aku tak mengizinkannya, maka kamu tidak akan bisa menyentuhku. Terang Kuni. Tapi, kenapa ini terjadi, Kun? Ini lebih dari sekedar di luar nalar, Kun. Ucap Sisel. Ya ini, Cil, yang aku maksud dengan kekuatan lainnya. Ucap Kuni lalu melebarkan kekuatannya sehingga Sisel terdorong dengan sendirinya yang membuat Sisel semakin kebingungan. Sedetik kemudian, Kuni menarik Sisel dengan kekuatannya sehingga Sisel berada di pelukannya yang lagi-lagi membuat Sisel semakin kebingungan. Terlebih kali ini kulitnya bersentuhan langsung dengan kulit Kuni yang membuat dirinya sedikit mempercayai Kuni. Ingatlah, Cil. Selama dengan aku menjamin keselamatanmu. Tapi itu berlaku saat kamu di dekatku. Jika tidak, aku tak bisa menyelamatkanmu jika nyawamu melayang. Di samping itu, aku juga memiliki mata yang tahu segalanya. Contoh sederhananya saja. Saat ini aku tahu dari informasi mataku kalau kamu sedang mengandung beberapa minggu. Entah kamu sadar atau tidak. Tapi itulah kenyataannya. Terang Kuni lagi yang lagi dan lagi membuat Sisal terkejut. Terlebih tentang perkataan Kuni yang mengatakan jika dirinya sedang hamil. Sedangkan tubuhnya tidak merasakan gejala apapun seperti ibu hamil pada umumnya yang mual-mualah, alergi bau dan wewangian serta tubuhnya yang sehat-sehat saja. Untuk yang ini aku akan membuktikan dulu, Kun. Ucap Sisal lalu menarik Kuni. Mau apa, Cil? Tanya Kuni. Antar aku ke dokter kandungan sekarang. Ucap Sisal. Jika denganku, bukankah aku bisa menyuap dokternya? Ucap Kuni yang membuat Sisal berpikir ada benarnya juga. Baiklah, biarkan Kak Vela dan Mela yang ikut. Terang Sisal lalu mengecup bibir Kuni pelan dan penuh kasih sayang itu. Aku akan tetap mencintaimu, Kun. Ucap Sisal. Aku tahu kamu mencintaiku. Jadi aku tak akan menyia-nyiakan cintamu ini. Ucap Kuni lalu menarik Sisal dan menciuminya lebih dalam lagi. Hanya saja di sini, Sisal sedikit bisa menahan dirinya karena dia penasaran dengan apa yang diucapkan Kuni tentang kehamilannya ini. Tunggu aku pulang, Kun. Ucap Sisal lalu pergi meninggalkan Kuni yang sedang senji itu. Setelah itu, Sisal pergi bersama Vela dan Mela. Dan hanya ada Dewi serta Puspita di rumah itu di mana Mona dan Lise pergi ke kantor serta Najwa dan Wawa yang pergi berlibur dengan nenek mereka, Evita. Sehingga pilihannya hanya ada Puspita dan Dewi. Dan Kuni pergi ke kamar Puspita karena 3 hari yang lalu dia sudah bercinta dengan Dewi dan Sisal di kota Sun. Bab 283. Tamu yang sangat penting. Sesampainya di kamar Puspita, Kuni terkejut saat mengetahui jika Dewi juga ada di sana. Yang membuat Kuni sedikit bingung juga bagaimana caranya untuk memisahkan mereka. Tapi, jika Kuni memisahkan mereka, maka akan membuat kecurigaan dari Dewi. Yang membuatnya mau tak mau malah mengajak Dewi untuk ikut join sekalian. Saat pintu terbuka, Dewi dan Puspita terkejut karena sebelumnya mereka tak mendengar suara langkah kaki. Hanya saja mereka tetap optimis bahwa di rumah ini hanya ada Kuni yang berani membuka pintu kamar tanpa mengetuknya. Kalian sedang apa? Tanya Kuni pada keduanya. Kami sedang melihat-lihat gambar bayi, Kun. Kira-kira seperti apa bentuk rupa bayi dari Dewi? Terang Puspita. Iya, Kun. Karena aku tak sabar ingin melihat wajah anakku ini. Timpa Dewi. Oh, kirain sedang apa? Ucap Kuni yang langsung memeluk mereka dari belakang. Belum sempat Kuni mencumbui keduanya, tiba-tiba handphone Kuni berdering dan sedikit mengagetkan mereka bertiga. Apalagi jarang sekali handphone Kuni berdering sehingga mau tak mau Kuni mengangkatnya.
Hei Kun, aku punya kabar baik dan buruk di sini. Ucap seseorang di seberang telepon yang bisa kita ketahui sebagai Eva itu. Katakanlah semuanya, ucap Kuni datar karena secara tidak langsung Eva mengganggu kesenangan Kuni. Baiklah Kun, jangan marah. Kabar buruknya adalah aku melihat Nyonya Baibara sedang menuju kemari dari Caca TV Bandara di kota Sun. Kemungkinan dia datang ke rumahmu lagi sangatlah besar karena terakhir kali dia ke sini adalah untuk berkunjung ke rumahmu. Terang Eva. Mendengar cerita Eva, Kuni yakin jika Nyonya Baibara ingin menemuinya, karena dia ingin mengetahui siapa pewaris tunggal dari keluarga Jayandaru yang masih hidup dan satu-satunya keturunan dari mendiang suaminya, Tuan Leo. Sehingga dia sudah tak terkejut lagi. Karena cepat atau lambat Nyonya Baibara pasti ke sini untuk mencari tahu kebenarannya. Hei Kun, kenapa diam saja? Ucap Eva yang kembali membuat Kuni tersadar dari lamunannya. Katakanlah apa berita baiknya? Sahut Kuni. Berita baiknya adalah, Rensi, wanita yang sedang aku selidiki atas permintaanmu ikut datang bersama Nyonya Baibara. Dan lagi, sepertinya mereka hanya berdua saja. Terang Eva yang membuat Kuni tertegun untuk sesaat. Ternyata kesempatannya bisa dia dapatkan secepatnya. Terlebih lagi Rensi sendiri yang datang ke kediamannya, meskipun dia datang juga karena Nyonya Baibara ingin mengetahui siapa pewaris tunggal yang dimaksud olehnya. Sehingga nafsu birahinya sedikit mereda karena urusan Rensi memang telah menyita perasaannya beberapa hari terakhir ini. Kamu kenapa bengong Kun? Ucap Puspita yang tahu jika Kuni menginginkan kehangatan tadi. Tidak, mungkin karena kita akan kedatangan tamu yang sangat penting. Ucap Kuni lalu pergi. Jika dia meneruskan aksinya, waktu 1 jam tidak akan dapat memuaskannya di siang hari ini. Sehingga dia memilih untuk mengalah daripada dia tidak terpuaskan. Sementara Dewi dan Puspita bingung. Tamu penting seperti apa yang mampu membuat Kuni menahan birahinya. Terlebih tadi Kuni sendiri yang berinisiatif untuk mencumbuhi mereka. Dan sekarang malah pergi karena mendapat kabar jika dia akan menemui tamu penting. Mohan, teriak Kuni pada Mohan. Siap Tuan? Sahut Mohan sambil berlari menuju Kuni. Apa Tuan Handi ada di sini? Tanya Kuni. Beliau sedang pergi ke Gunung Tuan selama 2 hari. Katanya beliau ingin bersemedi untuk memperlancar sekaligus meningkatkan ketahanan tubuhnya. Terang Mohan. Baiklah kalau begitu, persiapkan diri kalian karena kita akan kedatangan tamu yang penting. Ucap Kuni lalu masuk. Sementara Mohan yang bingung hanya bisa menuruti permintaan Kuni. Meskipun dia sendiri juga tidak tahu persiapan seperti apa yang diinginkan oleh Kuni. Tak terasa 1 jam telah berlalu dan Nyonya Baibara beserta Rensi belum juga tiba. Sementara Sisel yang baru tiba bersama Vela dan Mela nampak bahagia karena dia benar-benar hamil sesuai dengan apa yang Kuni ucapkan. Sehingga saat dia sampai di rumah, Sisel langsung mencari Kuni untuk memberikan kabar yang bahagia ini. Kabar bahagia menurut Sisel sendiri, karena Kuni sebelumnya sudah tahu. Hai Kowun. Teriak Sisel saat mengetahui jika Kuni sedang ada di lantai 2. Kuni yang tersenyum sedikit terpaksa karena dia sedang menunggu Rensi, membuat Sisel sedikit tak enak hati karena saat terakhir Kuni mencumbuinya, dia malah menolaknya karena ingin memeriksakan kandungannya. Apa kamu marah dengan Kukun? Ucap Sisel dengan wajah sedikit bersalahnya. Tidak Cil, bukan itu. Bagaimana hasilnya? Tanya Kuni sedikit antusias karena dia tak ingin membuat Sisel tak enak hati padanya. Sesuai dugaanmu Kun, aku hamil sudah 3 minggu lebih. Ucap Sisel dengan senyum kebahagiaannya. Jadi sekarang kamu percaya dengan kekuatanku Kancil? Tanya Kuni. Sebenarnya sih masih belum. Tapi saat mengingat tindakan yang kamu lakukan, membuat aku mau tak mau harus percaya. Terang Sisel. Sebaiknya kamu harus percaya, karena sebentar lagi, aku akan membuktikannya secara langsung padamu. Ucap Kuni. Baiklah, baiklah. Aku akan percaya sekarang. Tapi katakan padaku, bagaimana kamu akan membuktikannya? Tanya Sisel. Aku, tentu saja akan membuktikannya. Jadi kamu harus bersabar. Ucap Kuni. Baiklah, aku akan bersabar. Tapi Kun, apakah kamu tak ingin bercinta denganku sekarang? Ucap Sisel yang mencoba menggoda Kuni. Lebih baik jangan Cil, karena sebentar lagi kita akan kedatangan tamu. Ucap Kuni yang mencoba menjelaskan pada Sisel. Kedatangan tamu? Memangnya siapa Kun? Tanya Sisel penasaran. Kamu akan tahu sendiri. Ucap Kuni lalu memeluk erat Sisel di pangkuannya. Dia tak tahu kenapa selepas kepergian Kinan, dia justru semakin sayang dengan istri-istrinya. Mungkin karena takut dia akan kehilangan lagi sehingga rasa cintanya makin besar pada semua istri-istrinya tanpa terkecuali. Tak berselang lama, Mohan mengabarkan jika Kuni kedatangan tamu. Satu wanita pernah ke sini, dan satunya lagi memakai topeng dan membuat Mohan sedikit ngeri dengan aura yang ditunjukkan oleh orang bertopeng itu. Hanya saja dia tidak takut karena Kuni ada di dalam rumahnya. Selamat datang Nyonya Baibara dan juga pengawal setia keluarga Jayandaru, Rensi. Ucap Kuni ramah dari lantai atasnya yang membuat Nyonya Baibara dan Rensi sedikit mendongak ke atas untuk bisa melihat Kuni. Bab 284, terkejut. Kata yang sangat familiar sekali. Selamat datang Nyonya Baibara. Ucap Kuni. Lancang sekali kamu menyambut yang mulia seperti ini. Turun. Teriak Rensi yang membuat semua gadis yang ada di samping Kuni terkejut. Sisel, Dewi, Puspita, Vela dan Mela berada di samping kanan dan kiri Kuni.
Sehingga baik Nyonya Baibara dan juga Rensi tahu jika wanita-wanita itu adalah milik Kuni. Sedangkan saat Rensi marah karena ada sedikit rasa jijik dengan kemesuman Kuni terakhir kalinya. Rensi berpikir jika Kuni telah memiliki banyak istri. Tapi tingkat kemesumannya sangat meresahkan wanita lainnya, termasuk dirinya juga. Rensi, kita akan berbicara nanti. Jadi untuk sekarang diamlah. Biarkan Nyonya Baibara berbicara sebentar. Ucap Kuni dengan senyuman mengejeknya. Kamu ucap Rensi sedikit gerah. Rensi, diamlah sebentar. Ucap Nyonya Baibara yang membuat Rensi langsung menunduk. Tuan Kun, kedatanganku ke sini. Ucapan Nyonya Baibara terhenti karena disela oleh Kuni. Untuk pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Anda kesini ingin mengetahui hal itu kan? Ucap Kuni yang langsung memotong pembicaraan Nyonya Baibara. Sementara semua orang terkejut, tak terkecuali Rensi. Apalagi Nyonya Baibara sedari awal tidak menceritakan apapun padanya. Tapi sekarang dari mulut Kuni, dia mendengar jika tujuan dari Nyonya Baibara adalah untuk mengetahui siapa pewaris tunggal keluarga Jayandaru. Meskipun itu juga belum dikonfirmasi secara langsung oleh Nyonya Baibara. Seperti biasa Tuan Kun, kamu tahu segalanya. Sanjung Nyonya Baibara yang sedikit menyanjung dan memberi hormat pada Kuni. Hal ini dia lakukan agar informasi yang ingin dia dapatkan berjalan sedikit lancar. Maaf Nyonya, panggil saja Kuni. Sejujurnya jika aku ingat guruku, maka Anda adalah istri guruku, dan Anda adalah tetua bagiku. Ucap Kuni sambil berjalan mendekat pada Nyonya Baibara yang membuat semua orang yang ada di ruangan tersebut lagi-lagi terkejut. Sedang tujuan awal Kuni adalah ingin melihat, apakah Nyonya Baibara termasuk orang yang congkak atau beliau bisa sedikit lebih rendah hati dan pantas mendapat kata tetua darinya. Karena bagi Kuni, selain Evita bibinya, ada satu lagi yang harus dia tetuakan setelah kematian sang nenek, dan itu adalah semua istri gurunya yang masih hidup. Tak terkecuali Nyonya Baibara. Nyonya Baibara sedikit senang dengan perkataan Kuni, tapi kembali lagi, dia harus mengutamakan informasi tentang siapa pewaris tunggalnya sebelum dia mati. Dan secepat mungkin menyerahkan seluruh aset keluarga Jayandaru padanya karena usianya yang sudah sangat rentan harus memiliki istirahat yang cukup banyak. Sehingga dia tidak menunjukkan sisi bahagianya di depan Kuni. Baiklah Kun, sekarang kamu harus kasih tahu aku. Siapa dia? Tanya Nyonya Baibara sedikit senang kali ini. Tidak usah buru-buru Nyonya Baibara. Silahkan duduk dulu. Tidak baik Anda berdiri lama-lama. Ucap Kuni yang sopan sekali yang membuat Rensi makin kebingungan dengan sifat dan sikap Kuni yang bisa berubah dengan sangat cepat. Ayolah Kun, waktuku sudah dekat. Sebelum aja menjemputku, aku ingin mengetahui siapa orangnya. Ucap Nyonya Baibara sedikit merengek pada Kuni. Sementara Rensi lagi-lagi dibuat terkejut oleh sikap Nyonya Baibara. Baru kali ini dia mendengar Nyonya Baibara sedikit memohon pada seseorang. Dan itu berbanding terbalik dengan sikapnya yang arogan. Jangan khawatir Nyonya. Saya akan memeriksa Anda sebentar. Ucap Kuni lalu mengeluarkan jarum peraknya dan satu botol alkohol murni untuk memeriksa Nyonya Baibara. Apa yang akan kamu lakukan? Ucap Rensi yang mencoba berdiri dan ingin menghentikan aksi Kuni. Duduklah Rensi. Ucap Nyonya Baibara pelan yang membuat Rensi kembali duduk dengan perasaan tak percaya. Sejak kapan Nyonya Baibara percaya pada orang lain? Sementara Kuni sedikit mengejek Rensi lalu memegang telapak tangan Nyonya Baibara dan menemukan sedikit masalah. Di mana ada beberapa syaraf yang sudah tak berfungsi lagi dan itu yang menyiksa Nyonya Baibara sekarang. Untung saja hanya syarafnya yang terganggu dan Nyonya Baibara tidak memiliki penyakit kronis yang membahayakan nyawanya. Kemudian Kuni memasukkan 3 buah jarum pertama ke botol alkohol sebelum ditancapkan ke telapak tangan serta punggung tangan Nyonya Baibara yang membuat Nyonya Baibara beserta orang yang ada di ruangan tersebut lagi dan lagi terkejut. Hanya Dewi yang bersikap biasa karena dia telah melihat kekuatan Kuni sebelumnya. 3 jarum, 6 jarum, 9 jarum. Setelah 9 jarum, Kuni lalu melihat reaksi dari pengobatannya. Sementara Nyonya Baibara merasakan kehangatan menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya. Sehingga dia seperti hidup kembali. Tenaganya yang lemas kembali bugar. Dan yang paling penting adalah tubuhnya sudah tidak merasakan kesakitan lagi, terutama di bagian pinggangnya. Oh Kun, kamu hebat seperti suamiku. Ucap Nyonya Baibara senang sekali. Anda ini lupa, bukankah aku adalah muridnya? Sehingga aku juga bisa hebat seperti beliau. Ucap Kuni bangga. Iya aku setuju itu. Bahkan aku tahu buktinya dari wanita-wanita yang berdiri di sampingmu itu. Ucap Nyonya Baibara yang membuat Kuni sedikit malu. Aku akan kasihan jika hanya memiliki satu istri saja. Terang Kuni. Mendiang suamiku juga berkata seperti itu Kun, sehingga dia meniduri ratusan gadis untuk memuaskan hasratnya. Apa kamu juga seperti itu? Ucap Nyonya Baibara yang semakin membuatnya tambah malu. Rupanya di mata Nyonya Baibara, Tuan Leo adalah seorang buaya darat sejati yang suka meniduri setiap wanita yang ingin ditidurinya. Hanya saja, dari sekian ratus wanita yang ditiduri oleh Tuan Leo, tak ada satupun yang bisa hamil dan melahirkan pewaris untuknya. Tapi saat ini ceritanya berbeda. Di hadapan Kuni, harapan Nyonya Baibara untuk segera mengetahui pewaris keluarga Jayandaru akan terbuka, dan dia sangat menantikannya. Sekarang katakan Kun, siapa orangnya? Tanya Nyonya Baibara sedikit serius sekarang. Dengar Nyonya, Anda mengetahuinya atau tidak? Tapi keputusan tetap ada padaku. Apa Anda setuju dengan tawaranku?
Ucap Kuni mencoba membuat kesepakatan di awal dengan Nyonya Baibara. Apa maksudmu, Kun? Bukankah dia pewaris untuk keluargaku? Ucap Nyonya Baibara. Dia memang pewaris tunggal keluarga Jayandaru, tapi dia juga istriku. Ucap Kuni yang lagi-lagi membuat Nyonya Baibara dan semua orang yang ada di ruangan terkejut, dan terkejut. Dalam bab ini, ada berapa kata terkejut, jangan dihitung ulang, dan cobalah menerka-nerka. Hahaha. Bab 285, syarat dari Kuni. Tapi dia juga istriku, ucap Kuni yang membuat semua orang terkejut. Mendengar ucapan Kuni, Nyonya Baibara langsung menoleh pada wanita-wanita yang ada di lantai 2 yang sedang memperhatikan mereka yang ada di bawah. Satu persatu wajah wanita-wanita itu dia lihat. Mungkin ada kemiripan apapun itu untuk bisa menebak bahwa dia akan tahu jika sudah melihat wajahnya. Sementara Kuni sedang melirik Rensi sambil memikirkan cara bagaimana dia bisa melihat peta yang ada di punggung Rensi. Salah satu cara agar Rensi bisa bertahan di rumahnya adalah menukar keberadaan Rensi dengan informasi mengenai pewaris keluarga Jayandaru. Hanya saja, Kuni takut saat Nyonya Baibara tahu kalau Dewi adalah pewaris tunggal yang dimaksud. Dia akan membawa Dewi pergi yang membuatnya tidak bisa mengawasi ataupun menjamin keamanannya. Itu sebabnya, sebelum Kuni membocorkan informasi siapa sebenarnya pewaris tunggal itu, dia ingin melihat dan memastikan bahwa keamanan Dewi serta rasa penasarannya akan Rensi dapat dia genggam terlebih dahulu. Percuma Anda melihat-lihat mereka. Orang yang aku maksud tidak ada di sana. Ucap Kuni bersikap santai seolah-olah dia sudah berkata benar pada Nyonya Baibara. Sementara Nyonya Baibara sedikit kecewa karena pewarisnya tidak ada di depannya. Sedangkan Dewi sedikit bingung dengan ucapan Kuni barusan. Meskipun begitu, dia tetap tidak bersuara kalau Kuni tidak memintanya bicara. Cepat katakan, Kun. Apa kamu ingin aku mati karena penasaran? Keluh Nyonya Baibara. Aku akan mengatakannya, tapi Anda harus janji 2 hal padaku. Ucap Kuni santai. Mendengar permintaan Kuni, Nyonya Baibara berpikir sejenak sebelum mengambil nafas panjang dan mengeluarkannya lalu berkata pada Kuni dengan perasaan tidak berdayanya. Selama aku bisa memenuhi semua permintaanmu, maka akan aku penuhi. Baiklah, karena sudah diputuskan. Aku akan mengatakan permintaanku bahwa Anda tidak berhak memiliki ataupun memerintahnya. Semua kendali hidupnya hanya aku yang menentukannya. Ucap Kuni. Aku tidak setuju, Kun. Aku ingin dia mewarisi harta yang ditinggal oleh mendiang suamiku secepatnya, sebelum aku pergi menyusul suamiku. Ucap Nyonya Baibara tegas tanpa berpikir lagi. Karena sedari tadi dia tahu arah pembicaraan Kuni bahwa Kuni tak mengizinkan dirinya untuk membawa pergi pewaris tunggalnya. Dengar dulu penjelasanku Nyonya Baibara. Aku melakukan ini demi keselamatannya. Apa menurut Anda? Dia akan aman jika bersama Anda. Ucap Kuni yang mencoba membuat Nyonya Baibara sedikit bingung. Tentu saja. Selama ada Rensi dan pasukannya, keluarga Jayandaru akan tetap aman. Dan itu bisa aku pastikan sendiri. Ucap Nyonya Baibara tegas. Baiklah. Jika itu keinginan Anda, tapi aku akan memberikan fakta yang sebenarnya. Setelah itu Anda boleh mengambil kesimpulan lagi. Ucap Kuni yang seolah-olah berputar-putar dan sedikit membingungkan pembaca Vizo yang suka to the point. Hahaha. Maksud kamu apa, Kun? Bicara yang jelas. Ucap Nyonya Baibara. Malton dan Edric masih hidup. Ucap Kuni santai. Persetan? Aku yakin sudah membunuh mereka berdua. Teriak Rensi yang sudah muak dengan bualan Kuni. Aku tidak bohong, Rensi. Orang yang kamu penggal bukanlah Malton. Tapi dia adalah orang yang dipakai sebagai Malton. Sedang Malton yang asli adalah orang yang ada di sampingnya saat pertama kali Malton palsu muncul. Terang Kuni. Tidak mungkin. Sedari awal aku sudah melihatnya, dan juga sudah mengetahuinya jika dia adalah Malton. Orang yang kita kenal lebih dari 15 tahun yang lalu, Kun. Dan kepala yang dibawa oleh Rensi adalah kepala Malton. Ucap Nyonya Baibara yang kali ini setuju dengan pendapat Rensi. Kemungkinannya hanya satu Nyonya, dan akan saya buktikan langsung. Ucap Kuni lalu menelpon seseorang. Kurang dari 2 menit. Seorang pria kekar bertubuh pendek masuk dengan memakai topeng. Semua orang tak ada yang mengenalinya, baik Puspita ataupun yang lainnya. Sehingga Kuni yakin jika Patimon pantas menyamar menjadi dirinya. Perkenalkan Nyonya Baibara, dia adalah kepala keluarga Mirza. Ucap Kuni. Kepala keluarga Mirza, bukankah itu kamu sendiri? Ucap Nyonya Baibara. Kemarin memang aku, tapi sekarang dia yang akan menjadi kepala keluarga Mirza. Dia yang akan berbicara di hadapan publik sebagai kepala keluarga Mirza. Apakah di sini Anda sudah paham? Tanya Kuni pada Nyonya Baibara. Apa yang sebenarnya ingin kamu katakan adalah bahwa kami sejak awal ditipu oleh Malton. Ucap Nyonya Baibara. Kemungkinan besarnya seperti itu, Nyonya. Sejak kemunculannya, Malton sudah merencanakan seperti itu. Sehingga Anda terkecoh oleh Malton yang berbeda. Di mana yang asli telah mengendalikan Malton palsu selama bertahun-tahun. Terang Kuni. Aku yakin sekali kalau Malton dan Edric sudah aku bunuh dengan tanganku sendiri. Ucap Rensi yang sedikit membingungkan Nyonya Baibara. Apa kamu bisa membuktikan padaku, Kun? Jika Malton belum mati. Tanya Nyonya Baibara. Aku tidak bisa membuktikannya. Tapi Rensi bisa. Ucap Kuni santai. Apalagi bualanmu itu. Bahkan aku dengan yakin sudah membunuh mereka dengan tanganku ini. Keluh Rensi.
Kamu akan mengatakannya setelah kita bicara empat mata saja. Ikutlah denganku. Ucap Kuni lalu masuk ke sebuah kamar terdekat. Rensi yang sudah bosan dengan bolan Kuni, lalu menatap Nyonya Baibara dan mendapat anggukan dari Nyonya Baibara. Sedetik kemudian, Rensi ikut masuk ke kamar dan pintunya pun ditutup. Sekarang katakan padaku, apa yang sedang kamu rencanakan? Tanya Rensi. Bukan aku, tapi kamu? Ucap Kuni. Apa maksudmu? Tanya Rensi pada Kuni. Maksudku adalah, apa yang kamu rencanakan saat dirimu menyamar menjadi Rensi? Ucap Kuni. Kamu aneh, bukankah namaku adalah Rensi? Lalu, untuk apa aku menyamar menjadi diriku sendiri? Terang Rensi. Ovi Martina Laur, ucap Kuni sambil menatap Rensi. Sementara Rensi tertegun saat ada orang yang mengetahui namanya. Bahkan nama yang sudah dia kubur selama 15 tahun ini, sudah diketahui oleh Kuni. Siapa dia? Aku tidak mengenalnya. Dalih Rensi sambil memalingkan wajahnya. Melihat reaksimu, aku yakin. Nyonya Baibara tidak tahu jika kamu telah menipunya beberapa tahun ini. Mungkin jika dia tahu fakta bahwa kamu bukanlah Rensi, maka dia akan marah. Bahkan mengusirmu dan membencimu seumur hidupnya. Terang Kuni yang sedikit mengancam Rensi. Bab 286, Masa Lalu RNSY. Aku yakin Nyonya Baibara akan kecewa padamu. Ucap Kuni. Apa yang kamu katakan? Aku adalah Rensi, dan aku tidak mengenal siapa itu tadi. Dalih Rensi. Hentikan omong kosongmu. Aku tahu namamu adalah Ovi Martina Laur. Tapi yang bikin aku penasaran adalah, selain namamu, tidak ada lagi identitas yang bisa aku ketahui. Bahkan umurmu pun tidak terbaca olehku yang membuat aku sangat penasaran denganmu. Siapa kamu? Dan berasal dari mana kamu? Tanya Kuni dengan wajah seriusnya. Aku Rensi dan aku tetap Rensi. Kekeh Rensi yang tak ingin membocorkan rahasianya. Baiklah, apa kamu tidak tahu kalau pembaca novelku tidak sabaran? Sekarang aku akan bertanya satu hal padamu. Peta apa yang ada di punggungmu? Tanya Kuni yang lagi-lagi membuat Rensi terkejut. Sim berpindah 25 tahun yang lalu saat pertama kali dia Rensi ditemukan oleh Tuan Leo. Kala itu, dia seperti menaiki sebuah kapsul dan tertidur di dalamnya. Dan lebih anehnya adalah, tidak semua orang bisa melihat kapsul itu. Hanya Tuan Leo seorang yang melihatnya sehingga dia yakin jika hanya mata dewa yang bisa melihat kapsul tersebut. Apalagi Rensi ditemukan di tengah-tengah hutan di perbatasan kota Sun yang tidak dijamah oleh manusia. Sehingga timbul niatan dari Tuan Leo untuk memberikan identitas yang baru pada Rensi dengan membawanya ke panti asuhan, dan seminggu kemudian dia diambil oleh Tuan Leo untuk diajari tentang semua hal yang ada di dunia ini, termasuk tata cara makan dan menjalani kehidupan layaknya manusia biasa. Apalagi saat kecil, Tuan Leo melihat peta di punggung Rensi dan tidak bisa mengartikannya karena usianya saat itu yang sudah berkepala 9. Tepatnya di usia 96 tahun Tuan Leo bertemu Rensi. Dan pertemuan yang singkat itu tak berhasil memecahkan misteri yang ada di punggung Rensi. Terlebih saat Rensi ditanya tentang tujuannya. Dia tak tahu harus berkata apa karena memang dia juga lupa tentang tujuan awalnya. Karena ingatan yang Rensi punya adalah saat dia bangun dan ditemukan oleh Tuan Leo yang membuat Rensi yakin jika dirinya adalah Rensi. Sedang Rensi yang asli adalah seorang anak di panti asuhan itu sendiri dan yang paling akrab dengannya. Sehingga saat pertama kali dia ditanya namanya oleh Tuan Leo, dia langsung menjawab Rensi tanpa berpikir panjang lagi. Dengar, kamu boleh memakai identitas Rensi. Tapi namamu yang asli adalah Ovi Martina Laur. Itu yang terbaca melalui mataku. Sedang informasi yang lainnya tidak bisa aku ketahui. Terang Tuan Leo yang membuat Rensi mengangguk. Meskipun Rensi tak mengerti maksud dari ucapan Tuan Leo, tapi di kepalanya selalu terngiang-ngiang nama Ovi Martina Laur adalah nama aslinya, serta dia juga mendapat perintah untuk menyembunyikan identitas aslinya atas saran dari Tuan Leo sendiri. Dan selama 3 tahun itu, Rensi mudah diajarkan pertempuran oleh Tuan Leo, dan membuat Tuan Leo terkejut bahwa Rensi sudah memiliki kesenjangan ruang hampa yang sama dengan beliau, meskipun tingkatannya juga tidak sebaik beliau. Hanya saja, saat Tuan Leo ingin melihat apakah Rensi juga memiliki mata dewa yang sama seperti dirinya, dan hasilnya adalah 0 besar, di mana Rensi tidak memiliki kekuatan seperti dirinya. Setelah 3 tahun itu, Tuan Leo mati dan sebelum mati, dia berpesan pada pemimpin pasukan elit Harimau Merah bahwa kelak, Rensi yang akan memimpin pasukannya karena Rensi memiliki kesenjangan ruang hampa yang lebih baik dari siapapun yang ada di pasukan Harimau Merah. Itulah sejarah singkat Rensi, wanita misterius yang mendapat perhatian khusus dari Tuan Leo. Sehingga tak berselang lama, dia sudah tumbuh menjadi pemimpin yang ditakuti sekaligus garang selama bertahun-tahun ini. Sing kembali di masa sekarang yang mana? Ucapan Kuni telah membuat Rensi mengingat kembali kenangan bersama sang guru, Tuan Leo. Dan tanpa sadar, air mata menetes di pipi Rensi. Dan lagi-lagi tanpa ekspresi karena Kuni tidak bisa melihat wajah Rensi langsung yang ditutupi oleh topeng itu. Apa kamu sedang mengenang masa lalumu? Ucap Kuni yang membuat Rensi tersadar dari lamunannya. Meskipun air matanya jatuh, dia tak bisa mengusapnya. Hanya saja dengan sedikit tiupan dari kesenjangan ruang hampanya, air mata itu menguap secara singkat dan pipinya kering seketika. Katakan padaku, apa kamu benar-benar bisa melihat peta punggungku? Tanya Rensi yang ingin lebih meyakinkan Kuni.
Berapa kali pun akan aku katakan, kalau aku bisa melihat peta itu. Meskipun awalnya aku juga terkejut, karena hanya aku yang bisa melihat peta itu. Terang Kuni. Tidak semua orang bisa melihatnya. Hanya orang-orang yang memiliki mata dewa, mata sumber kebenaran. Itu yang dikatakan oleh guruku. Terang Rensi. Apa kamu benar-benar yakin bisa melihatnya? Tanya Rensi lagi. Aku bisa melihatnya dengan sangat jelas, ucap Kuni. Kalau begitu, apakah kamu bisa melihatnya sekarang juga? Pinta Rensi yang membuat Kuni bingung. Dia tak mengira sebelumnya jika Rensi sendiri yang akan menawarkan padanya untuk melihat. Bahkan dia tak pernah memikirkan skenario yang begitu mudah ini. Tunggu dulu, jangan sekarang. Tugasmu sekarang adalah meyakinkan Nyonya Baibara jika musuhnya belum mati. Agar dia tidak membawa pewaris tunggal keluarga Jayandaru bersamanya. Terang Kuni pada Rensi. Tapi, ucapan Rensi terhenti dan tak ingin memperpanjang masalah ini. Apalagi dia sedikit yakin dengan kemampuan Kuni bahwa mungkin saja Kuni memang setara dengan gurunya. Baiklah, tapi apa kamu bisa menjamin jika Malten dan Edric benar-benar masih hidup? Tanya Rensi. Aku bisa menjaminnya dengan mataku ini, bahwa orang yang kamu penggal bukanlah Malten. Terang Kuni. Setelah itu, mereka keluar kamar. Sementara semua orang yang ada di luar kamar cemas sekali. Apalagi Kuni dan Rensi sudah ada di dalam hampir 10 menitan yang mana, membuat Nyonya Baibara penasaran dengan kesepakatan apa yang dibuat Kuni dengan Rensi. Sesaat kemudian, Rensi yang keluar langsung berlutut di hadapan Nyonya Baibara yang membuat Nyonya Baibara sedikit terkejut dengan tindakan Rensi. Ada apa Rensi? Tanya Nyonya Baibara sedikit keheranan.